Assalamualaikum. Saat ini saya ada di rumah, kalau nggak salah namanya Pak Tri ya. Jadi belum kenalan yang lebih intensif. Rumahnya cuma sekitar 50-100 meter dari retribusi atau tempat tiketing untuk masuk ke wisata Solo, dan kita juga nggak jauh dari terminal Solo. Ini tempat meeting point kita karena saya dan keluarga, insya Allah sama salah satu sahabat keluarga saya juga, kita akan sama-sama melakukan trip atau perjalanan trekking ya, nanti menembus perkebunan kopi dan parijoto di daerah perbukitan Muria ini di Kota Kudus. Nah, nanti selanjutnya kita masih menunggu ya untuk guide-nya kita nanti yang akan membawa kita di perjalanan. Nanti kita coba lihat seperti apa trip kita, trekking kita di hari Minggu ini, tanggal berapa ini Kak? 21 September ya, 2025. Oke. Kita naik motor transit ke kebun kopi, lalu lanjut jalan kaki menyusuri kopi. Cuma kalau beruntung nanti lihat orang panen, karena ini emang sudah 70% selesai panen. Masih ada beberapa yang belum dipanen, terus nanti aku naik, nanti istirahat di view Muria, makam Sunan Muria. Makam Sunan dari atas. Jadi kelihatan makamnya, gila di atasnya. Itu sudah masuk hutan rimbanya. Nanti trekking di hutan rimba. Cuma ada naik yang kemiringannya lumayan segini tapi nggak lama. Habis itu nanti kita turun terus nanti di hutan sampai kebun nanti. Terakhirnya kita spot kebun parijotonya. Kebun parijoto. Nanti sepanjang jalan tuh ada kebun kopi. Kalau beruntung kita bisa gabung Ikut sama panen, warga. ikut panen dengan warga Ikut panen, kalau ya, beruntung. ngobrol gitu. Di terakhir parijoto, nanti kita bisa metik parijotonya. Terus dimasak ya. Oke. Di pengalaman seru ya, pertama saya naik motor naik ke perbukitan Muria dan menembus jalur kebun kopi. Motornya pakai Mavic. Ya, pakai Matic lagi itu ya. Dan kita melihat beberapa tadi Supra modifikasi ya sudah ya. Mesinnya kemudian bannya mungkin yang biasanya memang kayak di beberapa perbukitan memang ada ya. Ya, modi-modi seperti itu. Tapi ini benar-benar nembus perkebunan kopi. Wow banget. Kakinya jangan lebar-lebar gini. Oh iya, kakinya jangan lebar-lebar. Oke, takutnya nyentuh tebing-tebing kecil. Oke, saya pegangan dulu. Bahaya ini. Motor. Belum saatnya, Dek. Kita masih menanjak lagi. Ternyata tanjakannya sangat luar biasa. Saya sama Gibran sudah mulai ngos-ngosan karena perut buncit kami sama-sama. Sampai Ijen itu di tengah semua, tapi Muria tuh kayak nyempal sendiri di utara itu. Dari situ tuh lumayan banyak pohon endemik, terus flora endemik juga, karena dia nggak menyatu sama garis gunung tersebut. Ada 130 pohon yang dilirik, dan yang dilirik ini adalah kebanyakan pohon endemik kita, endemik Muria, yaitu pohon beranak gitu. Ini bukan horor mistis atau apa, ini adalah salah satu konservasi dari teman-teman seniman yang bahkan dari Jogja senimannya gitu. Siap. Banyak kita mengundang beberapa seniman untuk melihat nih Gunung Muria seperti apa dan apa yang bisa dilakukan untuk Gunung Muria gitu. Karena kita orang Jawa dan masnya seniman ini orang Jawa, supaya nggak ditebang diapain sih gitu. Jadi dililitkan kain putih, ketika ada orang mau nebang pasti mikirnya 28 kali. Itu sebenarnya 29 kali mikirnya gitu. Harus ganjil. Kenepin aja deh 30 deh. Sama temen. Karena di sini tuh pohon bukan buah ya, non buah. Jadi mereka pohon-pohon ini menyerap air atau mengikat tanah air juga. Kalau buah kan yang saya tahu itu dia akan langsung ke buah. Jadi ngikatnya juga nggak terlalu kuat. Mungkin ada yang tambahin Mas Trian? Dan dari dulu memang benar-benar endemik. Beranak tadi yang bilang kenapa dinamain beranak, karena di Bapak Ibu memahami itu di kanan kirinya ada anaknya. Jadi dia karakternya adalah pohon utamanya kalau dia sudah
mau tumbang dia tumbang aja, tapi akan diterusin oleh anaknya atau ponakannya. Tadi ada beberapa contohnya. Untuk nama latinnya Castanopsis. Castanopsis kalau untuk nama latinnya. Dan ini benar-benar dilindungi. Ya tadi yang dijelaskan Mas Riki itu bentuk bahwa ini kita lindungi kayak gitu. Oke, jadi kita sekarang ada di Puncak Becici. Namanya mirip di Jogja ya. Di Jogja ada Puncak Becici juga. Infonya karena dulu di sini ada banyak pohon pisang becici yang daunnya katanya bagus untuk Karangasem gitu ya. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Trianto serta Mas Vicky ya, pemandu kita dari Sawala Rimba dan Alamu Parijoto, bahwasanya memang di sini juga tempat konservasi pohon meranak. Nah, yang dijelasin tadi ya, yang pohonnya, nah seperti di belakang saya, pohonnya ini di belit pakai kain putih ya supaya konservasi, bukan mistis gitu ya, tapi konservasi. Dan di Puncak Becici ini kita bisa melihat makam Sunan Muria. Siap, saya tunjukin ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita bisa melihat makam Sunan Muria ya dari ketinggian Puncak Becici di Colo Kudus. Insya Allah kita ziarah jarak jauh saja. Akhirnya setelah berjalan sekitar 2 jam, iya 2 jaman ya, karena dari pos 2 jam 15 menit, kita naik motor 15, nggak nyampe 15 menit sebenarnya ya, jalan. Kita sampai di ini base campnya Sawala Rimba, pohon kayu, dimana kita nanti disediakan tim menggoreng bakwan, tapi kemudian kita diminta untuk masak sendiri masakan kita. Kita lihat seperti apa ya. Wow, ini dapurnya. Kak Azam sudah 2 kali kesini loh. Ya udah pernah. Mas Santo, masak apa Mas Santo? Masak bakwan, Pak. Bakwan, nah istimewa ini bakwan goreng kita. Itu masalahnya. Gimana kamu menikmati ya bakwan goreng tanpa teh panas gitu ya? Nah, itu Pak yang udah matang, Pak. Siap, nah, ada yang sudah matang. Mantap. Kasih tepuk tangan, Pak. Terima kasih Mas Santo. Wah, ini dia bakwan goreng kita. Ada buah-buah, maka dan teh panas. Kita nikmati dulu. Silakan. Oke, jadi ini pemandangan dari tempat kita beristirahat, makan dan minum sebentar. Ini perbukitan. Kita tadi melewati balik perbukitan ini selama 2 jaman ya. Oke, alhamdulillah ini kita lagi di posnya kawan-kawan Sawala Rimba dan Alamu Parijoto Muria, menikmati ini real ya, Americano, Muriano namanya, bukan Americano ya, Muriano. Black coffee, bitter, sometimes like life is bitter. Menikmati kopi di real di kebun kopi. Sawala Rimba, jejak cerita cipta rasa.
Oke, untuk sesi makan besarnya kita diajak oleh tim untuk memasak sendiri. Jadi memasak bareng-bareng gitu ya, mempersiapkan bahan-bahan. Dan kali ini kita akan memasak apa Mas Santo? Masak garang asem ya Mas Santo ya. Garang asem Parijoto. Garang asem Parijoto. Oke, kita akan masak bareng, kita siap-siap, kita bantuin ya. Saya bantuin dengan doa dan melihat. Oke, kita masak dulu. Oke semua, sama aja. Tapi nanti ingat itu biarin aja dulu. Ya, teman-teman, kita sekarang ada di sekeliling saya ini pohon-pohon Parijoto dan kopi. Ya, Parijoto seperti apa sih? Buah Parijoto itu saya tunjukin ya teman-teman. Jadi yang dia bersebelahan dengan kopi. Dan karena Parijotonya menolak ke pupuk kimia gitu ya, jadi itu tumbuh dengan alami. Saya contohkan ya, ini Parijoto yang masih muda ya, berdampingan dengan kopi-kopi. Gitu. Nah, ini lebih dekat lagi ya teman-teman. Ini dia buah Parijoto, biasa dibuat sirup. Tadi kita sudah nyobain juga, bisa dibuat untuk rujakan ya. Ini dia trek kebun Parijoto. Ini yang sudah lebih besar-besar. Nah, iya, ini dia Parijoto. Menarik ya. Ini biasanya kalau dijual di pasar atau di dekat terminal Colo tadi satu ya segini ya, atau agak besar lagi bisa 10.000 teman-teman. Di sini kita metik dan free ya, tentunya bagian dari paket tripnya dari Sawala Rimba di Muria Colo ini. Mana? Oh ini, oh sini. Yeay, udah sampai. Udah, tongkatnya taruh. Udah, kita tinggalkan tongkat kita setelah sekian lama. Itu sana.